Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda perhatikan perusahaan yang kelihatannya kuat, raksasa gitu, tapi kok pas ada teknologi baru malah jadi bingung? Iya, sering banget ya. Nama-nama besar yang dulu dominan, tiba-tiba kesalip atau malah tumbang sama pemain baru. Kayak, lo kok bisa? Nah, itu dia. Sumber kita kali ini dari Geoffrey Moore, bukunya Zone to Win. Dia itu menyoroti soal, krisis prioritas. Krisis prioritas ya. Dilema perusahaan mapan antara fokus cari duit sekarang dari bisnis inti. Tapi di saat yang sama juga harus mikirin inovasi buat besok, atau malah bertahan dari serangan kompetitor baru. Itu kan susah banget nyeimbanginnya. Banget. Makanya tujuan kita sekarang ini mau coba bedah kerangka zone management dari Moore. Ini bukan cuma teori loh. Oke, Ini pendekatan praktis. Kita lihat nanti kenapa cara-cara biasa itu sering gagal dan gimana sih membagi fokus jadi zona-zona ini bisa jadi kunci. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi ya buat menang. sip. Mari kita langsung ke intinya deh. Krisis prioritas tadi. Moore bilang kalau mau nambah bisnis baru yang disruptif, atau pas lagi diserang gitu, itu pasti bikin konflik internal gede banget. Soal duit, soal orang-orang terbaiknya, sampai ya politik kantor lah. Betul. Apalagi kalau mau ngejar banyak inovasi sekaligus, wah itu hampir pasti gagal katanya. Jadi kuncinya apa dong? Fokus, Moore menekankan banget ini. Pilih satu aja, satu inovasi besar berikutnya yang mau dipertaruhkan. Gitu. Oke, satu aja ya. Terus kalau lagi diserang gimana? Kan seringnya perusahaan malah diam aja tuh, susah gerak. Nah, itu namanya inersia. Mau mengubah model bisnis inti atau istilah kerennya disrupt yourself, itu kata Moore hampir mustahil. Wah, serius? Kenapa tuh? Ya karena banyak banget yang udah terikat di sana. Sistemnya, pelanggannya, budayanya, ekspektasi pasar, susah lah pokoknya. Jadi solusinya bukan hancurin diri sendiri. Terus? Modernisasi aja yang udah ada sambil pilih secara strategis, gelombang baru mana yang mau dikejar. Gitu kira-kira. Oke. Nah, disinilah kerangka zone management itu masuk ya. Idenya membagi aktivitas perusahaan jadi 4 zona. Benar gitu? Tepat sekali. 4 zona, masing-masing punya tujuan, metrik, bahkan gaya manajemen sendiri. Unik deh pokoknya. Coba kita bahas satu-satu. Zona pertama apa? Yang pertama, zona performa atau performance zone. Ini fokusnya ke bisnis yang udah mapan, yang sekarang ini menghasilkan pendapatan dan laba. Horizon 1 lah istilahnya. Isinya fungsi-fungsi pendukung, kayak IT, HR, keuangan. Tugas mereka memastikan zona performa tadi bisa jalan efisien, efektif, patuh aturan. Jadi semacam back office gitu ya? Bisa dibilang gitu. Fokusnya ya optimalisasi biaya, efisiensi, kepatuhan. Ada juga konsep menarik soal end-of-life service buat produk atau sistem lama yang emang udah waktunya pensiun. Ini juga masih horizon 1, dukung operasi saat ini. Oke, jadi 2 zona pertama ini buat jaga kondisi sekarang tetap stabil dan menghasilkan. Nah, terus yang buat masa depan? Nah, itu dia 2 zona berikutnya. Ada zona inkubasi, incubation zone. Disinilah ide-ide inovasi disruptif buat masa depan, mungkin 3-5 tahun lagi, atau horizon 3, itu ditumbuhkan. Kayak tempat riset atau startup internal gitu. Persis, kayak startup internal, didanainya juga bisa pakai model venture capital gitu. Tujuannya ya cari dan validasi dan next big thing buat perusahaan. Eksperimen lah intinya. Menarik. Terus zona terakhir. Yang terakhir, dan ini yang paling krusial sekaligus paling menantang, zona transformasi, transformation zone. Ini sifatnya sementara, mungkin 2-3 tahun gitu horizon 2, dan ini penting banget harus dipimpin langsung sama CEO. Kenapa harus CEO? Dan fokusnya apa? Fokusnya cuma satu, benar-benar satu aja. Ambil satu inovasi paling oke dari zona inkubasi, terus dibesarkan jadi bisnis baru yang signifikan. Targetnya mungkin bisa lebih dari 10% total pendapatan. Wow, ambisius ya? Iya. Atau pilihan lainnya, fokusnya adalah merekayasa ulang model bisnis inti yang lagi diserang tadi. Makanya harus CEO yang pimpin, karena ini butuh prioritas tinggi banget. Seringkali harus ngelewatin kurva J finansial. Kurva J, maksudnya? Kinerja atau profit bisa turun dulu gitu, sebelum nanti naik lagi dan kelihatan hasilnya. Makanya butuh komitmen penuh dari atas. Pengorbanan jangka pendek buat hasil jangka panjang. Kebayang sih susahnya. Nah, terus gimana nih terapin kerangka ini kalau mau nyerang pasar baru atau pas lagi bertahan? Ada bedanya?
Ada. Kalau mau menyerang, offense, prosesnya jelas. Pilih satu calon bintang dari inkubasi, pindahin ke transformasi, kasih dukungan penuh. Ini jadi prioritas nomor 1. Bahkan ngorbanin target di zona performa? Bisa jadi sumber daya terbaik dialihkan ke sana. Komitmen CEO itu harga mati. Contohnya kan Salesforce tuh. Pas mereka berani banget bangun bisnis cloud-nya, itu transformasi besar. Tapi kan susah ya buat CEO bilang ke investor, target kuartal ini mungkin meleset dikit, soalnya lagi fokus transformasi. Susah banget. Makanya Moore bilang kepemimpinan dan komunikasi itu kunci. Harus bisa jelasin kenapa pengorbanan ini perlu. Kalau enggak, ya gagal zona transformasinya. Oke, terus kalau bertahan, defense gimana? Pas lagi diserang nih. Nah, kalau bertahan, pendekatannya beda dikit. Fokus awalnya itu bukan langsung bikin produk yang lebih hebat, tapi netralisir ancaman dulu, secepat mungkin. Netralisir gimana caranya? Pakai teknologi atau ide dari zona inkubasi buat modernisasi produk yang ada. Oke. Bikin jadi cukup baik aja dulu, biar bisa nahan serangan awal. Kayak respons Microsoft dulu pas Netscape muncul, mereka keluarin Internet Explorer kan. Iya. Cukup baik, cukup cepat. Betul. Setelah ancaman agak reda, baru deh fokus ke efisiensi biaya, terus mikirin gimana caranya bikin beda lagi buat jangka panjang. Jadi kerangka ini benar-benar panduan praktis ya, bukan cuma teori di atas kertas. Buat pendengar kita nih, apa artinya semua ini? Ya, paling nggak ini ngasih kacamata baru buat lihat kenapa sih ada perusahaan yang jago banget adaptasi, sementara yang lain gagal total pas ada disrupsi. Jadi bisa lebih ngerti dinamika persaingan sama inovasi. Bener juga. Dan mungkin lebih jauh lagi, konsep zona ini bisa relevan loh di skala lebih kecil. Ida misahin upaya berdasarkan tujuan dan waktunya, jaga mesin utama jalan terus, sambil alokasi sumber daya buat eksplorasi atau transformasi, ini bisa jadi inspirasi. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin buat ngelola prioritas di tim Anda. Atau bahkan di proyek pribadi Anda yang lagi hadapin banyak tuntutan berbeda. Gimana caranya ngezonain upaya Anda sendiri? Menarik. Jadi zone management ini intinya cara terstruktur ya, buat ngatasin konflik antara jalanin bisnis sekarang sama nyiptain masa depan? Tepat. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih prinsip zoning ini misahin kerjaan berdasarkan tujuannya yang beda bisa Anda terapkan, ya mungkin secara metafora aja, di konteks Anda sendiri, buat hadapin perubahan atau tuntutan yang saling tarik-menarik gitu. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.